Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu Guru, apa kabar? Kembali lagi di channel Areska. Kali ini Areska masih akan berbicara tentang Google untuk pendidikan, khususnya Google Classroom. Video sebelumnya saya pernah memberikan video sebelumnya saya pernah membahas tentang fitur-fitur terbaru yang ada di Google Classroom. Video ini saya masih juga seputar fitur atau menu baru yang ada di Google Classroom, tapi lebih spesifik. Nah, kita masuk dulu ke Google Classroom ya Bapak Ibu tentu saja. Kemudian ini kelas-kelas saya. Nah, saya akan masuk ke kelas IPA 2. Oke. Kemudian saya akan masuk ke Classwork. Oke. Nah, di dalam Classwork ini ada 3 menu baru Bapak Ibu, yaitu Meet, Google Calendar, dan Class Drive Folder. Nah, kita akan membahas satu demi satu fungsi dan bagaimana cara menggunakan ketiga menu tersebut agar kelas virtual kita lebih optimal. Pertama-tama kita akan membahas ini, Bapak Ibu, Meet ya. Ini lambang lambang kamera. Nah, dengan adanya fitur ini, kita lebih mudah untuk melakukan video conference dengan anak-anak tanpa harus membuat link khusus. Itu ya Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa minta ke anak-anak langsung untuk masuk ke dalam Google Classroom dulu, kemudian bisa melakukan cek kehadiran seperti ini Bapak Ibu. Ini saya punya topik ya. Topik ini pernah saya bahas sebelumnya Bapak Ibu ya, bahwa dan bagaimana cara membuat kehadiran juga pernah saya buat sebelumnya ya. Dengan ini kita lebih mudah untuk mengontrol anak. Jadi anak-anak masuk ke dalam pertemuan ini, kemudian nanti langsung karena ini dari guru ya, jadi nggak kelihatan ya. Kalau misalnya dari anak, ketika anak klik di bagian pertemuan ini gitu ya, misal ini anak-anak bisa langsung klik icon ini sehingga kita bisa langsung ketemuan ya. Nah, jadi lebih simpel gitu Bapak Ibu. Oke, saya kembali lagi ke kelas ya Bapak dan Ibu. Saya balik lagi ke kelas. Nah, Bapak dan Ibu Guru, lambang Meet ini, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki kelas yang baru, maka ini perlu diaktifkan. Caranya adalah, saya keluar dulu. Saya akan buat kelas percobaan deh. Oke, Bapak Ibu, apabila ini kelas Bapak Ibu yang baru ya, Bapak Ibu ya, ini maka kalau kita klik Classwork, menunya baru ada karena belum ini ya, Google ada Meet, Google Calendar, dan Class Drive, tapi pada saat kita klik kode Meet, ini belum bisa kita akses. Sehingga pertama Bapak Ibu harus klik, ada 2 cara untuk mengaktifkan ini. Yang pertama Bapak Ibu bisa klik Generate Meet Link, kemudian langsung save. Nah, seperti itu Bapak Ibu cara mengaktifkannya. Oke ya. Untuk cara kedua, Bapak Ibu bisa mengklik langsung dari ini. Ketika pertama kali buka kelas, ini di bagian stream ya, Bapak Ibu bisa langsung klik Generate Meet Link ya, langsung diklik saja. Nah, seperti tadi ya Bapak Ibu ya, langsung jangan lupa ini Generate Meet Link gitu. Nah, sudah, kemudian jangan lupa di save gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa. Untuk cara ketiga, kita bisa langsung ke setting. Bapak Ibu bisa langsung menuju ke icon gerigi-gerigi ini ya, yang di pojok kanan atas, langsung diklik. Nah, di dalam setting ini banyak sekali menu, ada class details, general, sama grading. Nah, khusus untuk setting sepertinya saya akan buat video khusus karena ini banyak sekali
menu yang bisa kita optimalkan. Nah, tapi fokusnya sekarang kita di bagian general ya. Di dalam general ada Meet. Kalau kondisinya seperti ini Bapak Ibu, berarti kita belum men-setting bahwa logo Meet ini bisa dilihat oleh siswa, sehingga siswa belum bisa mengakses mengakses Meet di dalam Google Classroom. Agar bisa mengakses, maka kita harus klik Generate Meet Link. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian, sudah, jangan lupa di save. Bapak Ibu, ini kan kode di dalam Meet. Sebetulnya kodenya ini cukup yang di sini ya nih, CR3HW65QD4. Nah, kode ini kita tidak bisa custom, sehingga ini tetap ya. Jadi, tapi kan tidak perlu menghafalkan ini, kan anak-anak tinggal langsung klik ini. Dan ini kode ini sifatnya selama kita tidak melakukan reset, tidak melakukan reset ya, tidak mereset kode, maka ini akan berlaku selamanya. Sehingga apabila Bapak Ibu ingin melakukan perubahan kode atau melakukan perubahan link, Bapak Ibu bisa melakukan reset. Caranya adalah, saya ulangi lagi, caranya adalah kembali lagi ke setting, kemudian masuk ke dalam ini ya, general, kemudian di sini klik. Nah, di sini ada pilihan, ada copy, ada reset. Kalau copy berarti ini linknya bisa kita bagikan ke anak-anak, tapi kan tidak perlu, karena anak-anak bisa masuk ke Google Classroom dan tinggal klik icon kamera, atau kita reset. Kalau kita klik reset, yang terjadi, nah Bapak Ibu lihat nih, kodenya akan ganti. Kalau kita tidak lakukan reset, maka kode ini tidak akan bisa ganti. Jadi ini bisa untuk meminimalisir bahwa link ini bisa disalahgunakan oleh anak-anak, misal iseng untuk disebarkan ke teman-teman yang bukan masuk ke kelas ini, namun karena link ini anak-anak bisa akses atau bisa copy, sehingga bisa disebarkan dan teman-temannya bisa, atau orang lain bisa masuk ke dalam kelas kita yang tanpa izin ya, sehingga sebaiknya Bapak Ibu secara rutin untuk melakukan reset link ini. Seperti itu Bapak Ibu cara mengaktifkannya. Oke ya, kita kembali lagi ke kelas IPA 2. Karena kebetulan saya akan menunjukkan biar sekalian, biar tidak bolak-balik. Nah, begitulah untuk fungsi Meet ini Bapak Ibu, dan ini fungsi untuk ya, oke. Dan saat ini kode ini lambang kameranya, lambang Meet ini sudah available, sudah muncul di handphone, sehingga Bapak Ibu guru ataupun anak-anak ketika ingin melakukan conference itu bisa langsung melakukan apabila ingin melakukan conference dengan menggunakan handphone, maka ini sudah muncul di aplikasi yang ada di handphone, sehingga lebih simpel dan lebih mudah. Oke, yang kedua adalah Google Calendar. Fungsi Google Calendar adalah, kita coba buka dulu ya Bapak Ibu ya, di dalamnya ada apa saja. Nah, ini agenda-agenda untuk kelas. Nah ini Bapak Ibu lihat di sidebar sebelah kiri. Nah ini agenda untuk seluruh kelas yang kita miliki. Banyak ya Bapak Ibu, dan itu termasuk kelas tahun-tahun sebelumnya juga masih ada. Nah kalaupun Bapak Ibu tidak ingin mengaktifkan di sini, karena kalau misalnya ini ada semua, maka ini akan penuh dengan warna-warni ya. Sehingga Bapak Ibu bisa checklist, bisa unchecklist, dan bisa ingin, atau misalkan sekarang ingin melihat, ingin melihat agenda kelas IPA 2 saja gitu ya Bapak Ibu. Ini kelas yang lama-lama juga ya. Nah, warna-warninya sudah hilang ya Bapak Ibu ya.
sudah tidak ada agenda lagi di sini. Dan yang kedua, ini, oh ya, kita bisa menu apa aja yang ada di sini. Oh, ini kalender untuk hari ini. Kemudian ini ada setting menu, isi setting apa aja. Ini kita bisa setting bahasanya, ingin menggunakan bahasa apa, bahasa Inggris, Spanyol, atau apa. Nah, kita menggunakan bahasa Indonesia saja ya. Mana ya bahasa Indonesia? Ini dia bahasa Indonesia. Kita gunakan bahasa Indonesia. Kita berada di negara mana, kemudian format tanggalnya. Nah, kita setting dulu. Oke, bener ya hari ini. Oh, salah. Kita format. Oh, ini pilihan formatnya, yaitu tanggal, bulan, tahun, atau bulan, tanggal, tahun, atau modelnya seperti ini. Bapak Ibu lebih nyaman dengan format seperti apa? Kalau saya, karena orang Indonesia, saya lebih nyaman dengan format tanggal dulu, baru bulan, baru tahun. Saya pilih yang ini. Kemudian time format. Time format Bapak Ibu ingin pilih yang 24 jam atau yang 12 jam. Kita pilih yang 24 jam saja ya Bapak Ibu, karena kita lebih terbiasa dengan yang 24 jam. Kalau yang 12 jam berarti nanti untuk setelah prime meridian ya, setelah jam 12 siang gitu, berarti nanti jam 1 PM, jam 2 PM, dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu terbiasa dengan itu ya monggo. Kalau misalnya terbiasa dengan jam 1 siang tuh jam 13, ya berarti kita formatnya jam 13 gitu ya. Kita settingnya yang senyamannya kita aja. Nah, ini saya setting yang jam 13. Kemudian time zone. Oke, ini ya WIB ya, Jakarta ya, nggak usah ya time zone-nya kita. Oh, ini ask to update to my primary time zone to current location. Nah, kita klik ini aja ya Bapak Ibu ya, kita klik ini saja. Terus, nah ini kemudian word clock. Perlu nggak kita menunjukkan? Nah, saya rasa kok nggak perlu ya. Nggak usah. Kemudian event setting. Nah ini Bapak Ibu nih perlu, ini silahkan monggo di checklist atau enggak. Terus kemudian ini hanya opsional. Silahkan Bapak Ibu tinggal pilih apakah dilihat per minggu atau ditunjukkan untuk kegiatan yang enggak jadi ya, atau show week numbers, atau ini apa ini ya maksudnya ya. Ya enggak usah lah, nanti kita pilih-pilih saja ya. Nah, kemudian start week on. Nah, lebih enak kalau kita on Monday ya Bapak Ibu, on Monday. Kemudian set custom view. Nah, karena satu minggu kita ada 5 hari saja gitu ya. Gitu. Kemudian automatically add event from Gmail to my calendar. Nah, ini event ini bisa dilihat hanya kita saja, atau private, atau kalender default ya. Bebas sih Bapak Ibu. Kalau private berarti hanya orang yang berada di lingkungan kita. Kalau on limit berarti hanya kita saja gitu ya. Berarti kita kalender default atau private saja ya. Berarti hanya yang bisa melihat agenda ini adalah hanya orang-orang yang, atau hanya peserta yang memiliki account Gmail yang kita undang gitu. Nah, karena ini sifatnya kelas, maka kita pilih yang ini ya Bapak Ibu ya. Pilih yang private ya. Di mana ya? Pilih yang private. Oh, di mana tadi? Ini dia visible Gmail event ya. Kalau unlimited berarti murid kita nggak bisa lihat. Berarti kita pilihnya yang private gitu, oke? Change only new event. Nah, ini diubah untuk new event atau untuk semua gitu ya. Sebaiknya only new event aja ya, yang agenda-agenda baru saja. Yang lama-lama nggak usah gitu kan? Oke, atau kalau misalnya Bapak Ibu terlanjur sudah bikin agenda tapi belum terlaksana ya nggak apa-apa. Berarti nanti untuk all event ya, jangan yang new event tapi all event. Kemudian nah ini working hours. Nah, Bapak Ibu bisa setting nih working hours-nya kapan, di enable atau enggak gitu. Nah, mungkin kalau jam sekolah ya enable, berarti berapa ini, jam berapa, 7.30 sampai jam berapa sih sekolah kalau work from home gitu ya, sampai pukul 14 gitu. Nah, daripada kita nulis satu-satu, kita
kita bisa klik copy all time. Nah, kecuali, ini kok 700, yang benar 730. Oke ya, copy all time. Nah, kecuali hari Sabtu ya, hari Sabtu kita off kan ini. Nah, ini berarti kalau hari Sabtu dan Minggu kan libur, berarti ini kita tinggal checklist di sini. Berarti nggak ada. Gitu ya Bapak Ibu ya, berarti ini enable working hour to let people know what time you are working. Jadi ini agar orang-orang, anak-anak itu tahu bahwa kita bekerjanya, atau anak-anak belajarnya dari jam 7.30 sampai jam 14. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini cara setting kalendernya seperti itu. Nah, ini fungsinya untuk apa sih? Nah, kita lihat lagi menu yang ada. Oh, ini sudah save ya. Jangan lupa di save. Sepertinya oke. Oh, ini bisa adds on Jitsi ya, nggak usah ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah pakai Meet. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa nambah main work location ya, sekolahnya di mana. Saya rasa, oh ini hanya administrasi yang bisa. Only your administrator ya, berarti Bapak Ibu kita nggak bisa, jadi nggak usah. Nah, kemudian kita lihat menu lagi, di atas ada apa saja. Tadi sudah langsung di save ya, berarti klik general. Nah, sekarang kita ingin lihat agenda, atau kita ingin membuat agenda untuk kelas yang tadi saya pengen ajar ini. Kelas IPA 2 ya. Ini kelas IPA 2 di mana? Ini saya enggak suka. Ini saya enggak bisa ini ternyata digeser gitu ya. Jadi langsung. Oh, ini IPA 1. Oke, IPA 2. IPA 2. Oh, ini IPA 3. Ini IPA 2. Ini mungkin ini nih ya. Oke, ini IPA 3 lagi. Mungkin ini. Oh, ini IPA 4. IPA 2 mana? Oh. Ini kok sebalik lagi lah. Nah, ini dia enaknya ya. Enaknya di sini kita lihat tes gitu ya. Ini IPA 2. Oke. Ini saya checklist ya. Saya ingin lihat di sini. Nah, menunya apa lagi di sini? Oke. Ini bisa, ini kan kalender hari ini ya Bapak Ibu ya, kebetulan saya bikinnya 6 Agustus. Nah, saya pengen weekly atau monthly gitu ya. Berarti bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan ya. Ini daily, weekly, monthly gitu ya. Saya pengen bulanan. Nah, ini saya pengen lihat nih agenda. Selama 1 bulan ini ada apa saja. Oh, kelasnya ini belum. Saya ingin membuat agenda khusus untuk kelas IPA 2. Nah, kebetulan saya besok Senin itu kuis. Saya klik tanggal 10 ini. Kemudian saya klik tanda plus di sini ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Ini saya pengen lihat agenda selama minggu ini gitu, atau selama bulan ya, paling enak kan selama bulan gitu. Nah, saya akan membuat agenda khusus untuk kelas ini. Maka saya klik plus, tanda plus buat ini di pojok kanan atas, pojok kiri atas ya. Klik tambah gitu. Saya akan menambahkan judul kuis 1 gitu ya, dalam kurung statistika deskriptif. Nah, ini kegiatannya kita klik acara saja Senin. Nah, kebetulan kelas 1 kita bisa setting waktunya itu mau kuisnya jam berapa. Nah, kebetulan ini karena jam pertama di kelas saya itu jam 8. Jam 8, mana jam 8? Oke. Ini kita bisa hit, susah nyarinya. Nah, jam 8.10 sampai jam 10.10 Bapak Ibu, hanya 1 jam saja. Misal ya, ini misal gitu. Nah, apakah ini akan sepanjang waktu? Kan tidak. Apakah berulang? Tidak ya. Jadi ya jangan gitu, jangan diklik. Kemudian tambahkan tamu ya, enggak usah ya. Tambahkan konferensi video. Apakah kita akan kuisnya secara online atau offline, maksudnya asinkronus atau sinkronus? Kebetulan saya akan sinkronus ya, jadi saya akan mengamati anak. Maka saya klik tambahkan konferensi video menggunakan Google Meet gitu ya.
Kemudian tambahkan deskripsi atau lampirkan, nggak usah ini, nanti bisa langsung. Saya hanya memberikan agenda buat anak-anak kelas IPA 2 sehingga tidak perlu menambahkan deskripsi atau lampiran karena nanti bisa langsung ke assessment yang ada di Google Classroom-nya. Kemudian saya simpan. Ini bisa milih warna nggak ya? Oh, kita bisa milih warna. Oh, bisa milih warna loh Bapak Ibu. Nih ya, misalkan warna IPA 2 senengnya warna apa ini? IPA 2 saya pengennya warna ungu deh. Nah, kita ganti di sini jadi ungu ya. Kalau misalnya kuning jadi apa? Kuning ya. Oke. Oke, ini untuk kuis lah. Untuk kuis saya kasih warna merah deh. Gitu. Nah, kemudian ini sibuk. Nah, ini jangan ya, kita sibuk penting ya, kita tambahkan penting. Nah, jangan lupa klik tambahkan notifikasi. Nah, untuk pengingatan kepada anak-anak, mau 1 hari sebelumnya, 1 jam sebelumnya, atau 5 menit sebelumnya. Karena ini kuis, maka saya ingatkan 1 hari sebelumnya. Gitu. Kemudian saya akan, oh ini enggak usah ya. Nah, oke, baru simpan. Kalau opsi lain isinya apa Bapak Ibu? Oh, mengubah ada tamu ya. Oh, ini enggak usah ini. Oke, tambahkan deskripsi. Kita boleh menambahkan deskripsi ternyata. Jangan lupa ya anak-anak ya. Persiapkan dirimu. Oke, kalau kuis apa ya nanya? Oh, persiapkan dirimu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Kira-kira ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya klik simpan. Nah, di sini sudah ada agenda kuis pada tanggal 10 untuk anak-anak IPA 2. Kita akan lihat di bulan Agustus ini ada agenda apa saja. Ini dari kelas berapa saja. Ini Bapak Ibu tinggal klik kelas yang Bapak Ibu inginkan. Nah, berarti besok tanggal, oh udah lewat nih ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal checklist nih. Seluruh kelas yang Bapak Ibu ingin munculkan. Nah, ini ya, ini berarti ini udah lewat ini. Oh, besok ada penilaian harian. Ini kan coba-coba tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, nah kalau Bapak Ibu ingin unchecklist berarti tinggal di sini. Berarti untuk mengecek ini ya, untuk mengecek kelas berapa saja yang ada agenda di bulan ini dan seterusnya. Kurang lebih begitu Bapak Ibu untuk fungsi kalender. Nah, selanjutnya adalah class drive folder. Dengan adanya Google Drive ini Bapak Ibu ya, dengan adanya folder khusus ini maka setiap kelas oleh Google sudah dibikinkan folder sehingga kita mudah untuk mencari file yang memang yang ada di kelas tersebut gitu. Nah, kebetulan ini nih foldernya ya, langsung My Drive Classroom. Nah, ini langsung ke folder kelas yang diminta ya Bapak Ibu ya. Di dalam kelas ini sudah ada folder latihan 2 dan tugas kelompok. Nah, kebetulan nah ini latihan 2, anak-anak sudah pada ngumpulin belum ya? Nah, tugas anak-anak juga terkumpulkan di sini kalau misalnya kita sudah download. Nah, oh ini ya sudah langsung ya ternyata ya, nggak perlu saya download, ini sudah langsung muncul ternyata. Nah ini jadi kita mudah. Sorry Bapak Ibu, oh ya ini tugas anak-anak ya. Oh iya benar, ini tugas anak-anak untuk latihan 2 ukuran pemusatan data. Nah, di sini kan sudah ada latihan ya, nih. Sudah ada latihan ya, sudah ada latihan 1 dan latihan 2 gitu ya. Kebetulan latihan 2-nya sudah memang masuk ke dalam Google Classroom sehingga kita untuk cek dan dicek ulang juga mudah. Nah, tadi saya sudah ini saya belum koreksi. Nah, kalau untuk koreksi lebih mudah kalau kita menggunakan handphone atau tablet ya Bapak Ibu ya. Kalau menggunakan laptop atau PC itu susah karena Google Classroom belum mendevelop ini, belum mendevelop bagaimana mengorek ini, belum mendevelop bagaimana cara dengan rekan-rekannya lah, sehingga kita lebih mudah untuk mengoreksi ya. Mudah-mudahan sebentar lagi sudah bisa mendevelop sehingga kita bisa langsung mengoreksi seperti halnya atau semudah kita mengoreksi tugas-tugas ini di handphone ataupun di tab. Nah, kalau di handphone kan layarnya kecil, kalau di
laptop kan layarnya gede ya, mudah-mudahan segera ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak dan Ibu, bagaimana Bapak dan Ibu? Menu-menu tadi cukup membantu Bapak Ibu untuk mengoptimalisasikan kelas virtual toh? Alhamdulillah. Bapak Ibu terima kasih ya karena sudah menonton video saya hingga menit ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tunggu komentar, saran, kritik, atau pertanyaan-pertanyaan sehingga kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Nah, selanjutnya setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menonaktifkan notifikasi dari Google Classroom di email. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak atau kita aktifkan atau ketika kita tidak setting di Google Classroom, maka sampah-sampah dari Google Classroom akan memenuhi email kita, inbox di email kita, sehingga email penting yang seharusnya kita baca jadi tertutup ya, karena bertumpuk nih dengan notifikasi-notifikasi dari Google Classroom. Jadi jangan ditutup dulu. Silahkan dinikmati video saya selanjutnya. Terima kasih.